Hai. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. How are you today? I hope all of you students are good for today. Wah, kembali lagi kita belajar ya anak-anak teacher. Minggu lalu kita sudah melewati mid test. Semoga anak-anak teacher tetap semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita ada di tema 3 atau di tema C, benda di sekitarku. Nah, di subtema 1, aneka benda di sekitarku, yaitu pembelajaran 1. Before we start our lesson for today, let's pray. Our Heavenly Father, we really thank you for your blessing today, for your kindness, for everything that you have given for us. Now, Jesus, we want to start our lesson for today. Please bless us and guide us. Please help us to understand about our lesson for today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Alright, students, let's start our lesson for today. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menuliskan ciri-ciri benda dan melakukan pengukuran panjang benda. Ya, anak-anak teacher, silakan dibuka bukunya ya. Benda-benda di sekitar kita memiliki aneka bentuk. Misalnya, benda berbentuk bulat, persegi, segitiga, lingkaran, tabung, dan bahkan tak beraturan. Benda di sekitar kita juga memiliki banyak warna, misalnya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, dan yang lain-lain. Masih banyak lagi warna benda yang ada di sekitar kita. Contohnya yang ada pada gambar ini. Pada gambar ini berbagai bentuk dari setiap benda yang berbeda-beda. Dan bahkan warnanya juga berbeda-beda. Nah, contoh kecil nih. Coba kita perhatikan jam dinding. Berbeda dengan bentuk jendela. Jam dinding berbentuk lingkaran. Jendela berbentuk persegi. Atau dikatakan segi 4. Nah, lalu pintu. Nah, kita perhatikan berbentuk, ya, benar sekali, persegi panjang atau dan yang lain-lain sebagainya. Coba kita perhatikan lagi, benda-benda ini sering kita temukan di sekitar kita. Dan bahkan benda-benda ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Benda-benda di sekitar kita ternyata memiliki aneka ukuran juga. Misalnya, benda yang berukuran besar atau kecil. Bentuk, warna, dan ukuran membedakan benda satu dengan benda yang lain. Ya, benar sekali. Dari seluruh benda-benda, contoh sebagian di sini yang ada di sekitar kita, setiap bentuknya berbeda, setiap warnanya berbeda, dan bahkan ukurannya berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Kita perhatikan pensil dengan papan tulis. Nah, berbeda dong ukurannya. Papan tulis ukurannya besar, tapi pensil ukurannya kecil, dan benda-benda yang lain. Dari benda-benda tersebut, kita boleh menyatakan ciri-ciri bendanya. Nah, jadi dari contoh tadi, baik bentuk, warna, dan ukuran itu sudah merupakan, kita boleh menyatakan itu ciri-ciri benda tersebut. Nah, contohnya nih, buku, contohnya buku, ciri-cirinya, nah buku ini ciri-cirinya
bentuknya yaitu persegi. Warnanya berwarna hijau dan ukurannya kecil. Nah, itu sudah menyatakan ciri-ciri benda. Kamu boleh juga memberikan kata-kata lain. Digunakan untuk belajar, digunakan untuk menulis pelajaran, atau digunakan untuk membaca. Itu juga sudah merupakan ciri-ciri sebuah benda. Oke, anak-anak teacher. Ya, teacher berharap anak-anak teacher boleh memberikan ciri-ciri dari setiap benda yang ada di sekitar kita. Nah, itu tadi ciri-ciri benda. Sekarang coba perhatikan pada gambar ini. Nah, pada gambar ini kita mau menemukan bentuk atau bahkan warna dari gambar ini. Ini merupakan benda-benda yang ada di sekitar kita, anak-anak teacher. Nah, contohnya nih. Yang mana ya kira-kira yang berbentuk tabung? Ayo, yang mana anak-anak teacher? Ya, benar sekali. Nah, botol minum ini atau pot bunga ini boleh kita katakan benda yang berbentuk tabung. Nah, kemudian ini boleh kita katakan persegi. Lalu dan warnanya hitam. Dan ini adalah berbentuk persegi panjang dan warnanya orange atau jingga. Dan begitu juga dengan penggaris, dan ini berbentuk segitiga dan lingkaran adalah jam dinding. Oke, anak-anak teacher, boleh ya? Oke, thank you. Nah, yang selanjutnya, benda-benda di sekitar kita memiliki aneka bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa kita mengetahui benda-benda yang di sekitar kita itu memiliki aneka bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Untuk memastikannya, coba kamu perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu saat ini, atau bahkan benda-benda yang ada di dalam tas kamu, atau benda-benda yang ada di dapur kamu, atau benda-benda yang ada di kamar tidur. Nah, semuanya itu pasti berbeda-beda bentuk, warna, dan juga ukurannya pastinya. Dan yang selanjutnya, berbagai benda terdapat di sekitar kita. Nah, setelah kita mengetahui benda-benda yang ada di sekitar kita, sebenarnya benda itu apa sih? Nah, benda adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Banyaknya bahan yang menyusun benda disebut massa. Benda dapat diketahui massanya dengan cara ditimbang. Nah, coba kita perhatikan gambar ini. Kotak makanan memiliki massa lebih besar dibandingkan botol minuman. Kotak makanan dan botol minum berwujud padat. Nah, bahwa dikatakan kotak makanan ini lebih besar massanya dibanding dengan botol minuman. Ya. Nah, yang selanjutnya, botol minuman diisi air minum. Air minum menempati ruangan di dalam botol. Air minum juga dapat ditimbang. Oleh karena itu, air minum termasuk benda. Air minum berwujud cair. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, tas, kotak makanan, buku, dan yang lain-lain menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dan bukan benda?
Apakah cahaya juga termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Contohnya, kita perhatikan gambar-gambar ini. Nah, kita akan membedakan mana benda, mana yang bukan benda. Dari panas api unggun, cahaya lampu, suara, ini bukan benda. Karena tidak dapat menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Tapi minyak goreng, ember, es, balon, radio, dan bahkan hewan itu merupakan benda karena dapat menempati ruang dan dapat ditimbang. Paham ya anak-anak teacher perbedaan benda dan bukan benda? Oke. Nah, sekarang coba amati benda-benda di sekitarmu. Baik yang benda yang ada di rumah ataupun benda peralatan sekolahmu. Amatilah mulai dari bentuk, warna, atau ukuran dari setiap benda tersebut. Ayo mengukur. Pengukuran panjang sering dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya mengukur tinggi badan, panjang pita, atau panjang kain. Alat ukur panjang yang digunakan dalam pengukuran bermacam-macam. Alat ukur panjang yang digunakan sesuai dengan benda yang diukur. Nah, kita sudah pelajari di kelas 2 tentang jenis alat ukur panjang. Masih ingat kan anak-anak teacher? Contoh alat ukur panjang ada penggaris, meteran pita, meteran roll kecil, meteran roll besar. Jadi setiap alat ukur panjang ini berbeda-beda benda yang akan kita ukur. Nah, sesuaikan dengan alat ukur dan juga benda yang diukur. Perhatikan alat ukur panjang pada gambar di atas. Satuan apakah yang digunakan pada alat ukur tersebut? Benda apakah yang biasanya diukur menggunakan alat ukur di atas? Nah, contohnya satuannya itu bisa sentimeter atau meter. Benda yang dapat diukur contohnya kalau kita mengukur buku, kita boleh menggunakan penggaris. Nah, kalau kita mengukur kain atau mengukur pita, boleh menggunakan meteran pita dan yang lain-lainnya. Coba perhatikan pensil pada gambar ini. Kita akan mengukur berapa sih panjang daripada pensil ini. Nah, di pembelajaran sebelumnya pun ini sangat mudah ya anak-anak teacher. Pastinya sudah paham dong melihat panjang suatu benda menggunakan alat ukur, yaitu penggaris dengan satuan panjangnya cm. Caranya, letakkan pangkal benda sejajar dengan 0. Setelah itu, lihat angka yang sejajar dengan ujungnya. Nah, dimulai dari 0 dan angka yang di ujungnya sejajar ya, yaitu berhenti di angka 8. Jadi panjang pensil adalah 8 cm, dapat ditulis dengan 8 cm, 8 cm ya. Ini cara penulisannya. Oke anak-anak teacher, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Silakan dikerjakan, ayo berlatihnya halaman 7, yaitu di nomor 1 dan nomor 2. Okay, see you next time and God bless you. Goodbye.